Di tahun jubileum ini, Gereja Katolik mengangkat tema Ziarah Pengharapan. Gereja Katolik sendiri memiliki banyak santo santa yang dapat menjadi role model bagi kita untuk berharap. Salah satu santo yang paling saya kagumi adalah Santo Antonius dari Padua. Pada waktu itu Santo Antonius berjuang untuk mempertobatkan para penduduk di kota Rimini karena cara hidup mereka yang sungguh jauh dari Allah. Tetapi dalam perjuangannya Santo Antonius, apa yang terjadi? Santo Antonius mengalami penolakan oleh penduduk kota Rimini. Alih-alih untuk kecewa karena penduduk kota tersebut tidak menghiraukan perkataan Antonius, akhirnya Santo Antonius justru mengajak ikan-ikan di kolam atau di laut itu untuk memuji Allah. Dan akhirnya mujizat pun terjadi, di mana ikan-ikan di laut itu pada melompat-lompat seolah-olah mereka itu memuji Allah. Hal ini menjadi tamparan keras bagi para penduduk yang menyaksikan kejadian mujizat itu, dan akhirnya penduduk kota Rimini akhirnya bertobat. Dikarenakan pasti mereka sangat malu karena membayangkan bagaimana ikan-ikan itu, ikan-ikan kecil yang tidak memiliki akal budi dengan harkat martabat yang jauh lebih kecil daripada kita manusia, tetapi mereka justru adalah makhluk yang mampu untuk memuliakan Allah. Dari situlah akhirnya penduduk itu akhirnya bertobat dari pengharapan dari Santo Antonius sendiri. Teladan kedua adalah teladan Santa Monica. Santa Monica adalah suatu figur teladan pengharapan yang sangat bisa dibanggakan oleh Gereja Katolik. Bagaimana tidak? Santa Monica sebelumnya memiliki suami bernama Patricius, di mana suaminya itu adalah orang yang beragama non-Kristen, bertemperamen kasar. Belum lagi bagaimana Santa Monica itu mengurusin anaknya bernama Agustinus, yang gak kalah nakalnya luar biasa. Tetapi apa yang dilakukan oleh Santa Monica? Santa Monica terus berdoa selama 17 tahun, berharap sekali supaya anaknya ini mau untuk bertobat dan beralih ke jalan yang benar. Selama berdoa 17 tahun itu, doa yang begitu lama itu akhirnya membuahkan hasil, sehingga anaknya Agustinus itu mau dibaptis dan menjadi penganut Kristen. Setelah mengikuti Yesus, akhirnya anak Santa Monica ini menjadi seorang uskup dan teolog besar. Dari cerita ini saya jadi teringat mengenai surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 5 ayat 3, di mana suatu kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Pengalaman pengharapan yang tidak mengecewakan pun dialami oleh kita sebagai kaum awam. Saya teringat sekali dengan kesaksian dari seorang ibu ketika itu saya mengikuti persekutuan doa zaman SMA. Jadi ada seorang ibu yang sangat merasa bersalah sekali karena dia itu habis menggugurkan kandungannya. Si ibu ini diliputi oleh perasaan bersalah yang panjang dan dalam sekali. Dalam waktu lama, si ibu bergumul dan akhirnya memutuskan untuk melakukan sakramen pengakuan dosa. Setelah melakukan sakramen pengakuan dosa, ternyata hal itu tidak membuat suasana hati ibu ini menjadi baik, tetapi tetap dirundung dalam suatu tekanan, suatu pemikiran bahwa memiliki dosa yang begitu besar. Dan akhirnya ibu ini melakukan pengakuan dosa sebanyak 3 kali, berharap bahwa dosanya itu diampuni. Tetapi apa yang terjadi ketika beliau melakukan sakramen pengakuan dosa yang ketiga?
si Romo yang baru saja dia temuin itu bisa berbicara bahwa ibu itu sudah melakukan pengakuan dosa selama 3 kali. Dan Allah telah mengampuni dosa ibu pada saat ibu melakukan sakramen pengakuan dosa yang pertama kali. Cerita mengenai pengharapan juga terjadi di negeri Cina, di mana seorang rakyat jelata yang bernama Yun dan keluarganya mengalami masa-masa kritis di mana ayah Yun sewaktu itu menderita penyakit sakit perut hebat yang ternyata setelah itu diketahui bahwa ayah dari Yun menderita kanker perut. Mungkin kanker di usus atau apapun itu. Yun hanya mengenal sedikit mengenai iman Kristiani, waktu itu berharap kepada Tuhan. Dia tidak tahu siapa, dia berdoa bahwa dia pernah mendengar sedikit mengenai Tuhan Yesus, tetapi tidak begitu jelas, sehingga dia itu tuh melakukan suatu pernyataan iman yang luar biasa. Dia berkata bahwa Tuhan Yesus, jika Engkau memang ada, sembuhkanlah ayahku, maka aku akan menjadi pengikutmu. Kemudian karena minimnya pendidikan kekristenan di zaman itu, dia menyangka bahwa roh yang diutus oleh Tuhan itu adalah roh naga. Jadi bukan Roh Kudus. Jadi dia dengan polosnya itu, ayo roh naga, berikanlah kesembuhanlah buat ayahku ini. Dan suatu saat itu tuh ternyata pada hari itu juga anaknya sembuh total. Sehingga hal itu memberikan suatu jalan baru buat Yun, di mana akhirnya Yun bersaksi tentang apa yang terjadi dengan ayahnya. Karena ketika itu tetangga-tetangganya berbondong-bondong datang ke rumah Yun untuk mungkin melayatnya, bagaimana, di mana jenazah ayahmu. Mereka semua pada bingung, jenazah ayah sudah sembuh. Lebih bingung lagi reaksi dari tetangga tersebut. Tetangga tersebut pada bingung, bagaimana mungkin ayahmu bisa sembuh setelah menderita penyakit yang begitu hebat itu. Ini loh Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus yang aku tidak tahu itu siapa. Akhirnya Yun ini meminta kepada Tuhan, Tuhan tolonglah berikanlah aku tuh Alkitab, berikanlah aku Alkitab. Kita bisa membayangkan bagaimana doa seorang beriman memohon untuk diberikan Alkitab. Karena hal itu tuh suatu permohonan yang sangat mustahil dilakukan oleh orang-orang di zaman kita ini yang begitu banyak masalah mengenai masalah keuangan, kesehatan, bencana, dan segala macam. Akhirnya apa yang terjadi? Yun akhirnya bermimpi bahwa dia bertemu dengan seorang tua yang sedang memanggul suatu panggilan, entah itu apa. Kemudian orang itu tuh datang, kemudian orang itu memberikan suatu kitab, dan kitab itu akhirnya tuh dimakan oleh Yun di dalam mimpi tersebut. Tak lama kemudian Yun benar-benar melihat orang tua yang dilihat dalam mimpinya. Dan dia sudah tahu langsung bahwa itu pasti orang itu tuh membawa Alkitab yang dia minta. Akhirnya benar. Yun akhirnya mendekati orang tua itu dan menanyakan. Suatu kejadian aneh di mana orang tua yang memanggil itu tuh ditanya oleh Yun dan ditanya oleh Yun, kemudian orang itu menjawab, aku nggak tahu apa yang aku perbuat ini karena sesuatu tuh mendorong aku untuk membawa buku ini ke tempat ini. Dan akhirnya Yun benar-benar mendapatkan Alkitabnya dari sebuah pengharapan. Meskipun itu mungkin di luar kekatolikan, tapi Kristus bisa menjawab doa-doa orang yang berharap kepadanya. Di suatu era di mana banyak terjadi bencana dan ketidakadilan, kita bersyukur sebagai umat Katolik kita memiliki support system yang luar biasa, yang ready 24 jam. Yang salah satu yang saya maksud adalah ruang adorasi. Ruang adorasi ini ada di mana-mana, biasanya terdapat di gereja katedral. Saya yakin banyak dari Bapak Ibu juga sudah merasakan bagaimana manfaat dari berdoa adorasi. Adorasi dapat ditemui dimanapun, di kota manapun. Di Lampung ada katedral Lampung, di Jakarta ada katedral Jakarta, gereja Santa Teresia, gereja Stella Maris Pluit, gereja Hati Kudus Paroki Kramat, gereja Kristoforus,
Di Surakarta, di Solo dapat ditemui di Gua Maria Mojosongo. Di Surabaya bisa ditemui di Katedral Surabaya. Itu seharusnya adalah menjadi tempat yang seharusnya kita kunjungi lebih sering lagi, mengingat keadaan akhir-akhir ini yang begitu banyak bencana dan banyak sekali musibah, dan dunia ini benar-benar membutuhkan doa dari kita para Katolik. Demikian Bapak Ibu, edisi konten tahun ini kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Semoga bermanfaat. Hidup lambang harapanmu, kulambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Hidup lambang harapanku, kulambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Terbit fajar penuh harapan, langit